Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sejuta kebermanfaatan potensi sumber daya alamnya. Salah satu wilayahnya adalah Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, di mana di kecamatan ini memiliki 16 desa dan mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan. Hal ini mengindikasikan adanya ekosistem yang sehat dari sumber daya perikanan maupun ekosistem lamunya. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang harus diterapkan, yaitu kebijakan dari Blue Economy agar potensi sumber daya alam di Kecamatan Kepala Madan dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ekosistem lamun di Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan memiliki kelimpahan sumber daya lamun yang sangat luas. Terbukti saat kami observasi menggunakan perahu, sepanjang jalan kami melihat hamparan padang lamun yang sangat luas di daerah sini. Kami memiliki 6 titik stasiun tersebar mulai dari Biloro, Nanali, Tomahu, Pasir Putih hingga Kofogi, yang keseluruhannya kami menggunakan metode, yaitu metode transek kuadrat dengan besar plot sebesar 50 kali 50 cm. Hasilnya kami menemukan 6 jenis spesies lamun. Kesehatan lamun yang kami kaji menunjukkan status yang baik dan tertinggi berada di stasiun 3 yang berada di Tomahu dan juga stasiun 6 berada di Pulau Fogi. Mayoritas mata pencarian masyarakat sebagai nelayan memberikan dampak secara langsung terhadap kualitas perairan di kawasan ini. Hal ini dapat kita ketahui karena banyak masyarakat yang membangun rumah panggung, sehingga sampah hasil limbah rumah tangga dan juga sampah organik manusia tidak dapat tertangani dengan baik. Hal lain yang menyebabkan dampak secara langsung terhadap kualitas perairan adalah limbah dari hasil nelayan, yaitu banyak yang membuang bangkai kepala ikan tuna ke perairan karena tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Berikut merupakan grafik hasil penelitian terkait indeks pencemaran di kelima stasiun. Dari grafik menunjukkan di kelima stasiun memiliki hasil yang seragam, yaitu tercemar ringan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan indeks pencemaran adalah berasal dari faktor yang sama, seperti contohnya limbah organik, kegiatan antropogenik, maupun faktor fisika seperti faktor suhu yang melewati ambang batas, ataupun terjadinya pertemuan antara aliran air tawar dan air payau yang menyebabkan turunnya nilai dari salinitas itu sendiri. Namun dari faktor-faktor tersebut masih menunjukkan bahwa kualitas perairan tersebut masih secara baik untuk mendukung kelangsungan kehidupan dari organisme akuatik di dalam. Pemerintah Buru Selatan mencanangkan satu pulau di Kecamatan Kepala Madan, yaitu Pulau Tomahu, menjadi kawasan destinasi wisata lokal, di mana surga tersembunyi ini memiliki panjang pantai sepanjang 900 meter dengan rata-rata lebar pantainya di angka 15 meter dengan kemiringan di bawah 10 derajat. Hal ini menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang sangat berpotensi dijadikan kawasan ekowisata pantai. Maka dari itu, tim kami mengkaji indeks kesesuaian wisata pantai dan kami dapatkan peta indeks kesehatan wisata pantai sebagai berikut. Dengan nilai IKW tertinggi berada pada tengah pantai, yaitu 4,95, dan berdasarkan statusnya, maka status keseluruhan segmen yang kami kaji berstatus sangat sesuai. Hal ini tentunya sangat berpotensi untuk dijadikan kawasan ekowisata pantai berkelanjutan di kemudian hari. Kelimpahan sumber daya perikanan pada kawasan Kecamatan Kepala Madan menyebabkan berbagai jenisnya nelayan yang ada pada kawasan tersebut. Contohnya adalah nelayan tuna, nelayan rumpon, nelayan handline, dan juga nelayan spirgan.
Hal ini menyebabkan semakin tidak terkendalinya jumlah penangkapan pada tiap tripnya di Kecamatan Kepala Madan. Berikut merupakan grafik hasil produksi bulanan per kilogram dari nelayan di Kecamatan Kepala Madan. Dapat dilihat pada grafik terjadinya eksploitasi secara berlebihan pada sumber daya perikanan di kawasan tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan menurunnya jumlah penangkapan pada bulan Oktober yang mengindikasikan bahwa di bulan-bulan sebelumnya terjadi penangkapan yang begitu berlebihan sehingga jumlah sumber daya perikanan di bulan Oktober semakin menurun. Hal ini juga dapat menyebabkan semakin jauhnya trip tiap tahun oleh para nelayan dan semakin kecilnya ukuran ikan di tiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan-kebijakan yang tertera dan yang dicanangkan pada kawasan tersebut tidak ditegakkan dengan baik. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan atau contoh-contoh kebijakan yang berada langsung di bawah naungan kebijakan formal pemerintah daerah maupun pemerintah pusat pada kawasan Kecamatan Kepala Madan. Kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan ini tidak dapat ditegakkan secara maksimal karena terkendala berbagai hal. Seperti contohnya dari masyarakat sekitar yang tidak begitu paham akan kebijakan-kebijakan tersebut berlaku yang seperti apa, dan kurangnya jangkauan atau cakupan dari pemerintah untuk mensosialisasikan hal tersebut, sehingga sulitnya bagi para masyarakat untuk menegakkan aturan tersebut karena rumitnya aturan-aturan yang berlaku. Selain kebijakan-kebijakan formal tersebut, adapun kebijakan non formal yang dicanangkan oleh masyarakat setempat oleh pemangku adat setempat, yaitu adanya larangan melaut pada hari tertentu. Namun kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan dengan maksimal karena banyaknya masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan melanggar aturan tersebut dan tidak taat akan aturan, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikaji lagi untuk pengelolaannya serta penerapannya agar lebih berdampak lebih maksimal lagi pada Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan di Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, dapat disimpulkan yang pertama, perlu dilakukannya pengelolaan berbasis komanajemen antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemangku adat, pengelola kawasan, serta masyarakat sekitar untuk menjaga keberlangsungan serta kebermanfaatan ekosistem tersebut. Yang kedua, dalam pengelolaan dan penambahan kawasan ekowisata pantai perlu dilakukan penambahan fasilitas dan juga aksesibilitas agar wisata pantai ini dapat berjalan dengan baik, tetap berbasis pada ekologi. Yang ketiga, perlu ditegakkannya serta dipertegas aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan untuk membatasi para pelanggar aturan agar potensi kebermanfaatan dapat terus dimaksimalkan secara berkelanjutan. Yang keempat, perlu dilakukannya kajian dan penelitian lebih lanjut untuk menunjang informasi-informasi terbaru yang akan mendukung pengelolaan berbasis blue economy di Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan.